berbagai macam penyebab. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejadian tersebut, kita harus menerapkan dasar-dasar K3 di setiap pekerjaan kita. Apa itu K3? K3 merupakan usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan dari K3 yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Seperti yang kita ketahui, kecelakaan kerja dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian tidak diduga atau suatu tindakan yang tidak dikehendaki yang menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja maupun kematian. Apa saja penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja terjadi akibat dari kurang optimalnya penerapan K3 di tempat kerja. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya waktu kerja dan daya saing serta produktivitas kerja yang menurun. Maka dari itu, penyebab terjadinya kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman merupakan tindakan yang salah atau melanggar aturan sehingga berpotensi menempatkan dirinya atau orang lain dalam posisi berbahaya yang bisa berakibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman merupakan suatu keadaan yang ada di sekitar kita yang memiliki potensi menyebabkan cedera atau kecelakaan kerja serta kerusakan lainnya. Ada banyak kegiatan yang menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya, dalam cuplikan video tersebut, terdapat tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Tindakan tidak aman dalam video tersebut yaitu yang pertama, tidak terampil dalam menggunakan forklift. Yang kedua, tidak memasang body harness dengan benar. Yang ketiga, menaiki tumpukan barang untuk mengambil sesuatu. Yang keempat, tidak melihat keadaan sekitar saat membawa barang. Dan yang kelima, menekan tombol mesin di saat masih memasukkan barang. Sedangkan kondisi tidak aman yaitu yang pertama, terdapat banyak asap. Yang kedua, lantai yang digenangi air. Yang ketiga, terdapat lilitan tali di sekitar tangga. Yang keempat, besi yang berserakan di lantai. Yang kelima, laci meja tidak tertutup. Tindakan maupun kondisi tidak aman tersebut, jika dibiarkan dan tidak diperhatikan, akan berpotensi menyebabkan cedera, kecelakaan, bahkan sampai kondisi yang fatal yaitu kematian. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul, serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Lalu, bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan kegiatan safety briefing, bekerja dengan standar operating procedure, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pemantauan tindakan maupun kondisi tidak aman, pemeriksaan dan pengujian, serta penggunaan APD yang benar. Kenapa kita harus menggunakan APD saat bekerja? APD merupakan alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi yang berbahaya atau kecelakaan kerja.
Oleh sebab itu, saat kita bekerja, kita harus menggunakan APD setiap saat. Karena APD yang akan melindungi para pekerja dari berbagai ancaman, risiko, dan bahaya yang ditemukan ketika bekerja. APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerja sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Jenis-jenis APD dan masing-masing kegunaannya yaitu: yang pertama, safety shoes, berguna untuk melindungi pekerja dari benda-benda tajam yang ada di tempat kerja. Yang kedua, rompi safety, berguna untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Yang ketiga, helmet, berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras, pukulan materi-materi yang berterbangan, benda jatuh, serta sengatan listrik. Yang keempat, masker, berguna untuk melindungi pernapasan dari bau bahan kimia atau material lainnya yang berada di tempat kerja. Yang kelima, kacamata safety berguna untuk melindungi mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu, atau serbuk bersih, serta melindungi mata dari bahan kimia. Yang keenam, hand gloves berguna untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Yang ketujuh, body harness berguna untuk melindungi pekerja dari kemungkinan jatuh dari suatu ketinggian, biasanya pada pekerjaan 2 meter atau lebih dari lantai kerja. Yang kedelapan, alat pelindung telinga berguna untuk meredam suara yang tidak dihendaki atau bising. Nah, teman-teman, jika kita menemukan tindakan atau kondisi tidak aman di area pekerjaan kita, sebaiknya yang harus kita lakukan yaitu: yang pertama, stop pekerjaan jika di aktivitas pekerjaan kita terdapat kondisi tidak aman atau jika pekerjaan itu memiliki tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serius hingga fatal. Yang kedua, komunikasikan dengan orangnya langsung perihal tindakan tidak aman yang dilakukan, serta konsekuensinya, atau perihal tentang kondisi pekerjaan yang tidak aman untuk dilakukan. Yang ketiga, informasikan kepada atasan bahwa ada kondisi tidak aman yang dapat membahayakan jika pekerjaan dilakukan ataupun perihal tindakan tidak aman yang ditemukan. Yang keempat, tunggu instruksi dari atasan untuk tugas selanjutnya yang harus dilakukan. Apa itu JSA? Resiko dan bahaya. Pengertian JSA menurut ASHA adalah mempelajari dan mencatat setiap langkah pekerjaan dengan cermat, mengidentifikasikan bahaya pekerjaan yang ada atau berpotensi baik keselamatan maupun kesehatan, dan menentukan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan untuk mengurangi dan menghilangkan bahaya. Resiko adalah ukuran kemungkinan yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Bahaya adalah suatu kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerusakan. Bahayanya dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, dan metode kerja, serta situasi kerja. Ada 3 cara dalam melakukan JSA, yaitu: yang pertama, metode observasi langsung; yang kedua, metode grup diskusi; yang ketiga, metode berdasarkan pengalaman. Lalu, siapakah yang sebaiknya membuat JSA? Orang yang membuat JSA sebaiknya yang pertama, berpengalaman dan paling tahu tentang pekerjaan; yang kedua, punya kredibilitas dengan kelompok kerja; yang ketiga, memahami proses JSA. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan JSA? Secara garis besar, pembuatan JSA mencakup 7 langkah dasar, yaitu: yang pertama, meninjau daftar pekerjaan; yang kedua, memilih atau menentukan jenis pekerjaan yang akan dianalisa; yang ketiga, menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah dasar; yang keempat, mengenali dan mengidentifikasikan bahaya dari masing-masing langkah; yang kelima, mengontrol dan mengatasi bahaya;
Yang keenam, pengajian ulang JSA dan pengesahan. Yang ketujuh, pelaksanaan. Many workers have been injured or killed because they either don't know the right steps or don't recognize the potential hazards of a job. Pada video tersebut, terlihat bahwa cara pengangkatan barang yang dilakukan oleh orang yang berada dalam video tersebut akan menimbulkan bahaya jika dilakukan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, perlu dibuat langkah-langkah pekerjaan yang benar. Nah, untuk meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan kerja, kita dapat melakukan pengamatan pada lokasi yang dipakai dalam suatu pekerjaan melalui pengisian JSA. Berikut adalah contoh video cara pengisian JSA pada pengangkatan barang. For our example, we'll begin by observing the task of lifting and moving a heavy box. First, break the job into small steps. A step is defined as a part of the operation necessary to advance the work. It is important to not make the steps too general, which may result in hazards being missed, or too detailed, which may result in there being too many steps. A good rule of thumb is to describe the job in fewer than 10 steps. You must also keep the steps in their correct order. Steps that are out of order may miss potential hazards or even introduce hazards that don't exist. Once all of the steps have been listed, it's time to identify potential hazards for each step. Hazards are things that could lead to injury, illness, or environmental harm. There are two types of hazards. Health hazards can be physical, chemical, biological, or psychological, which may cause ill health effects to exposed workers. Safety hazards are substances, processes, actions, or conditions that may endanger the immediate safety of workers. Go through each step and identify what potential health or safety hazards exist within that step. Each step may have more than one hazard, so number each one with the step number. Finally, for each step, make recommendations on how each hazard can be mitigated or controlled. It's best to make these recommendations right away while you're still focused on the situation in the work environment. This way, you can see how the recommendation will work or if it'll cause other problems. Start at the top of the hazard list and then work your way down. When making recommendations, you should first try to eliminate the hazard or substitute it with something less dangerous. If that's not possible, make recommendations to control the hazard. Hazard controls can include engineering controls, administrative controls, or PPE. Sometimes, all types of recommendations can be made. Explore as many alternative ways as possible. If the hazard can be controlled in several ways, each recommendation should be listed. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam upaya peningkatan perlindungan K3 melalui sistem manajemen K3. Apa itu SMK 3? SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Tujuan dari SMK 3 yaitu 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang ketiga, terciptanya sistem K3 di tempat kerja. Mengapa kita harus menerapkan SMK 3? Yang pertama, tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Yang kedua, tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional. Yang ketiga, penerapan SMK 3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita. Di antaranya, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Dasar-dasar hukum SMK 3. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepmenaker Nomor Kep-19 Tahun 1997 tentang pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK 3 dilakukan melalui 6 siklus, yaitu yang pertama, komitmen dan kebijakan, yang kedua, perencanaan SMK 3, yang ketiga, penerapan SMK 3, yang keempat, pengukuran dan evaluasi, yang kelima, peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen, yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Keselamatan adalah prioritas utama. Kunci keselamatan ada di tangan Anda. Oleh karena itu, tetaplah waspada dimanapun dan kapanpun itu, lindungi diri Anda dengan alat safety, serta pastikan area kerja aman sebelum Anda melakukan suatu pekerjaan.